Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal yang pada kesempatan kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita nikmat Islam, kemudian nikmat iman, nikmat al-afiyah, yakni dijauhkan dari segala mara bahaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Sebagaimana kita ketahui, kajian kita masih berada di dalam hadis yang ke-9, yaitu hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzi man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini dia hadisnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah, yakni datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim, karena sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, yakni ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga secara umum seluruh umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan mereka adalah kathratu masailihim. Yang pertama disebutkan di sini
adalah terlalu banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dan yang kedua di sini disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penyebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah perselisihan mereka, yakni tidak mau taat, tidak nurut kepada para nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini dikeluarkan, dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Taib jamaah sekalian yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan berusaha membacakan atau memberikan yakni keterangan di antara keterangan-keterangan para ulama apa yang dimaksud dengan banyaknya pertanyaan mereka. Apakah setiap pertanyaan yang ada di dalam agama kita ini terlarang atau tidaknya? Maka di sini kita akan bacakan keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam syarah beliau terhadap hadis kita ini yang ke-9. Adapun yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala yang ada sama antum itu terjemahnya, itu dikasih atau dinukil syarah dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam adalah syarah terbaik dari syarah-syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, salah seorang murid dari murid-murid yaitu Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nanti itu kita akan baca atau bisa nanti antum baca di rumah tentang maksud dari banyaknya pertanyaan mereka. Ini pertanyaan apa yang terpuji dan pertanyaan apa yang tercela atau tidak boleh ditanyakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan di sini syarah dari Al-Imam An-Nawawi. Ya, hadis yang ke-9 tentang maksud dari sabda beliau yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan i'lam anna as-su'ala ala aqsamin. Al-Imam An-Nawawi, ini antum boleh menulis, beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya pertanyaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, beliau ingin menjelaskan bahwasanya pertanyaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Karena dalam hadis ini disebutkan kehancuran umat-umat sebelum kita adalah terlalu banyak bertanya. Maka akan dijelaskan pertanyaan yang seperti apa yang dimaksud. Apakah seluruh pertanyaan itu dilarang? Ketika seorang muslim bertanya tentang sebuah masalah, apakah dilarang? Maka jawabannya adalah tidak, nanti akan dijelaskan di sini. Ketahuilah oleh engkau, kata Imam An-Nawawi, annas-su'ala ala aqsamin, bahwasanya pertanyaan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama dari pertanyaan itu. Su'alul jahil an faraidid din kal wudu'i was salati was saumi wa in ahkamil muamalati wa nahwi dzalik. Wa hadha su'alu wajibun wa alaihi humila qauluhu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa la yas'ul insanu as-sukuta an dzalika. Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inni u'titu lisanan sa'ulan wa qalban uqulan wa kadzalika akhbaru an nafsihi radhiyallahu ta'ala anhu. Jenis yang pertama dari pertanyaan su'alul jahil, su'al al-jahil, pertanyaan orang yang tidak tahu. Ya, jenis yang pertama adalah su'alul jahil, pertanyaan orang yang tidak tahu.
Kalau bahasa kasarnya adalah bodoh, jahil. Maka kita terjemahkan dengan pertanyaan orang yang tidak tahu. Tentang apa? An faraididdin, tentang kewajiban-kewajiban di dalam agama. Jenis yang pertama adalah pertanyaan orang yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban agama yang fardu. Kal wudu'i, seperti wudu. Was-sholati, kemudian salat. Was-shaumi, apa saum? Puasa. Wa an ahkamil muamalah, dan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah seperti jual beli dan yang lainnya. Wa nahu dzalik wa hadzal su'alu wajibun. Pertanyaan yang seperti ini yaitu pertanyaan seorang yang tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agama seperti dicontohkan tadi, wudu, kemudian sholat, kemudian puasa, dan muamalah. Pertanyaan yang demikian adalah wajib. Pertanyaan yang seperti ini adalah wajib. Berarti dari sini kita ketahui tidak setiap pertanyaan itu terlarang atau tercela. Contohnya di sini ada pertanyaan dari seorang yang nggak tahu tentang kewajiban dalam agama, tentang hal-hal yang Allah fardukan kepada dirinya. Kan dia pasti dituntut untuk bertanya. Makanya pertanyaan yang jenis ini judulnya adalah wajib. Harus dia bertanya. Seperti wudu, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, man tawaddoa bi wudu'i hadza, siapa yang berwudu, kata Nabi SAW, seperti wuduku ini. Ini hadis dari Utsman ibn Affan. Kemudian wassalah, dan juga tentang salat. yakni salat tidak boleh kita kerjakan, kita lakukan secara asal-asalan dalam gerakannya dari takbir sampai salam. Kemudian apa yang dibaca ini tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu. Wasaum, dan juga tentang puasa. Ya, harus dia bertanya. Wa an ahkamil muamalah, tadi dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah seperti jual beli, yakni perdagangan, akikah, kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Pertanyaan yang demikian, wa hadzal su'alu wajibun. Pertanyaan yang demikian hukumnya adalah wajib. Apa yang menjadi dalilnya yang menopang bahwasanya pertanyaan yang demikian dikatakan wajib? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, tanpa tambahan wa muslimatin. Dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridotun, adalah sebuah kewajiban. Perhatikan oleh kita, di antara kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu adalah menuntut ilmu. Itu wajib. Maka ketika seseorang meninggalkan menuntut ilmu, dia berdosa. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim, tanpa ada tambahan muslimah. Ya, tambahan muslimah itu
tambahan yang ditambahkan oleh orang, bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Wala yas'ul insanu as-sukuta an dzalika, kata Al-Imam An-Nawawi, lanjutkan oleh antum. Wala yas'ul insanu as-sukuta an dzalik, tidak boleh bagi al-insan, bagi seseorang untuk diam. Maksudnya diam itu tidak bertanya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, yakni al-insan, seorang untuk diam dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kewajiban di dalam beragama. Jadi ketika kita tidak tahu harus bertanya. Kepada siapa kita bertanya? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di surat Al-Anbiya ayat ke-7. Di surah Al-Anbiya ayat ke-7. Allah berfirman, fas'alu, bertanyalah kalian. Ini perintah. Bertanyalah kalian. Ini berarti kan perintah. Ahla dzikri, kepada ahlul ilmi, kepada orang yang berilmu. Ahlul dzikri di situ ditafsirkan dengan ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ini dalil tentang wajibnya bertanya ketika seseorang tidak tahu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak tahu. Bertanyanya pun dilontarkan kepada orang yang berilmu agar urusan itu menjadi beres dan kelar. Karena setiap yakni pengetahuan baik secara ilmu keduniaan apalagi ilmu agama, ada orang-orang yang ahli di dalamnya. Dalam masalah hadis kita tanya kepada siapa? Ahlul hadis. Dalam masalah tafsir kita tanya kepada siapa? Mufassirin. Begitu. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahuinya. Yaitu tadi di surat Al-Anbiya, kemudian ayat ke-7. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas beliau pernah berkata, ya kenapa Ibnu Abbas itu menjadi yang terdepan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Beliau menjadi seorang anak muda yang tumbuh dengan ilmu, ketakwaan, kezuhudan. Wa qala Ibnu Abbas pernah berkata tentang dirinya, inni u'titu lisanan saulan, sesungguhnya aku diberikan lisanan saulan, yaitu lisan yang suka bertanya. Ini tips dari Ibnu Abbas untuk mendapatkan ilmu. Beliau diberikan lisanan saulan, lisan yang mudah bertanya. Ketika tidak tahu beliau bertanya. Terus dalam menuntut ilmu beliau bertanya. Wa qalban uqulan, dan diberikan pemahaman yang bagus. Jadi Ibnu Abbas, kenapa beliau tampil sebagai ulama di kalangan para sahabat diantaranya? Karena beliau yakni rajin bertanya, kemudian memiliki qalban uqulan, memiliki pemahaman yang bagus, yang kuat. Ini juga tips atau kisi-kisi bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah bertanya ketika tidak tahu, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Innama shifaul ayyi as-su'alu,
Kata Nabi SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, innama shifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya kata beliau SAW, obat dari ketidaktahuan as-su'al. Apa itu as-su'al? Bertanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ini kan juga rangsangan bagi kaum muslimin agar mereka senantiasa menuntut ilmu. Ini kan motivasi, merangsang umat Islam agar senantiasa belajar. Dan ini dalam ilmu dunia pun sama. Ketika kita tidak tahu, bertanya. Seorang yang nggak tahu, yang bukan ahli kayu, dia ahli besi. Maka ketika ingin main di kayu, dia harus bertanya kepada ahli kayu. Betul tidak? Seorang dokter, dia ingin masang baut, dia bukan ahlinya, dia nggak ngerti. Misal, dia bertanya kepada siapa? Ahli baut, tukang-tukang. Dia harus bertanya. Itu kan dorongan. Ya, karena Islam ini sangat mencela sekali kebodohan. Islam ini sangat jauh sekali dari sifat kebodohan. Makanya diwajibkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya SAW kepada kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Nah, itu jadi pertanyaan yang pertama dari jenis-jenis pertanyaan. Ketika seorang tidak tahu dalam masalah-masalah agamanya yang Allah wajibkan padanya, maka hukumnya wajib baginya untuk bertanya. Maka pertanyaan yang demikian diperbolehkan. Ketika dia tidak tahu, dia bertanya. Jadi bukan secara mutlak pertanyaan itu dilarang, bukan. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang diperbolehkan, bahkan di sini wajib ketika seorang awam tidak mengetahui masalah agama untuk bertanya. Wal qismu tsani, bagian yang kedua dari jenis pertanyaan. As-su'alu 'anit tafaqquhi fid din la lil 'amali wahdahu mislu al-qada wal fatwa wa hadza fardun kifayatun liqaulihi subhanahu wa ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din al-ayah wa qala sallallahu alaihi wasallam ala liyuballighush syahidu minkumul ghaib. Jenis yang kedua dari pertanyaan anit tafaqquhi fid din. Bagian yang kedua adalah pertanyaan untuk mendalami agama, tafaqquh fid din, untuk memahami, untuk mendalami yakni tentang agama, tafaqquh fid din, dan memahami di dalam beragama ini. Lalil amali wahda. Pertanyaan yang kedua ini tidak semata-mata yang berkaitan dengan amalan saja. Seperti fatwa. Contohnya seperti fatwa. Jenis yang kedua, pertanyaan untuk mendalami agama dalam sebuah permasalahan. Pertanyaan ini bukan hanya untuk diamali semata, tapi untuk memperdalam agama, seperti fatwa contohnya. Ya, fatwa ketika kejadian demikian ya kan, bagaimana tinjauan dalam syariat. Ini dalam masalah fatwa, bagaimana seseorang misalkan mendapati jamuan ketika dijamu oleh orang-orang Kristen misalkan. Ini kan untuk memperdalam masalah agama. Ya, seperti fatwa di sini dicontohkan, seperti seorang qadi, seorang hakim memutuskan perkara. Ya, wa hadza fardun kifayatun. Pertanyaan yang demikian itu fardu kifayah. Pertanyaan yang demikian yang demikian hukumnya fardu kifayah. Ketika ada orang yang sudah bertanya, maka yang lain sudah terwakili. Masalah-masalah fatwa, masalah-masalah kontemporer yang terjadi ini ditanyakan bukan semata-mata untuk beramal saja, ya, tapi untuk diketahui hukumnya menurut tinjauan syariat.
Berbeda dengan yang pertama tentang kewajiban di dalam beragama. Kalau ini masalah-masalah, permasalahan, ya bagaimana hukumnya, ya, seperti itu. Ini fatwa. Maka hukumnya adalah fardu kifayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 122. Di surah At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din." Falaula nafara min kulli firqatin. Kenapa tidak kenapa tidak dari sekumpulan orang itu ta'ifah? Ya, kenapa tidak dari setiap kumpulan itu ta'ifah? Ada orang-orang yang mengkhususkan untuk liyatafaqahu fiddin, untuk fiddin, untuk memperdalam masalah-masalah agama. Jadi tidak layak bagi setiap kaum mukminin untuk berangkat jihad. Hendaknya ada dari segolongan dari mereka yang memperdalam masalah agama. Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam, mengetahui permasalahan agama. Di surat At-Taubah ayat 122. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diturunkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dalil di sini untuk memperdalam agama. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Beliau bersabda, liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaknya, kata beliau sallallahu, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang gaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini kan disabdakan ketika Hajjatul Wada, ketika haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan para sahabat untuk bertablik, untuk menyampaikan agama. Ya, beliau bersabda kepada para sahabat, hendaklah yang hadir di antara kalian di waktu ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, ini pertama tertuju kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini jenis yang kedua. Pertanyaan untuk memperdalam permasalahan dalam fatwa atau seorang qadi, seorang hakim. Dan pertanyaan yang demikian hukumnya fardu kifayah saja, tidak setiap orang, tapi sudah ada beberapa yang bertanya maka yang lain sudah terwakili. Ketika tidak ada yang bertanya, barulah akan terjadi masalah. Al-qismu tsalis, pertanyaan yang ketiga, jenis pertanyaan yang ketiga, ayyus ala an syai'in lam yujibahullahu alaihi wala ala ghairihi wa ala hadha humila al-hadits li'annahu qad yakunu fi su'al tartibu masyaqqatin bisababi taklifi yahsul wa lihadza asyara sallallahu alaihi wasallam wa sakata an asya'i rahmatan lakum fala tas'alu anha. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu lamma nuzilat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila qala rajulun aqulu amin ya Rasulullah. Baik, kita baca terjemahannya dulu. Jenis pertanyaan ketiga adalah pertanyaan tentang sesuatu yang Allah tidak wajibkan atasnya. Pertanyaan tentang sesuatu yang Allah tidak wajibkan atasnya, kepadanya. Wala ala ghairihi, dan juga tidak kepada orang yang lain. Pertanyaan tentang sesuatu yang Allah tidak mewajibkan kepadanya dan juga kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan hadis kita ini. Hadis yang ke-9. Pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan kewajiban. Seperti di kisah hadis ini kan, sebab turunnya apakah setiap tahun wahai Rasulullah kita itu berhaji.
Al-Imam Nawawi beliau melanjutkan, wa hadza humila hadis li'annahu qad yakunu fi su'al. Pertanyaan yang ketiga ini, itulah maksud dari hadis kita yang ke-9. Li'annahu qad yakunu fi su'al tartibu masyaqqatin. Karena dalam pertanyaan terhadap sesuatu yang enggak diwajibkan kepada kita, dengan pertanyaan tersebut bisa mengakibatkan kesulitan. Sesuatu yang tidak diwajibkan, kita tanya. Dari pertanyaan ini nanti bisa menyebabkan, ya, berkonsekuensi menyulitkan siapa? Kita sendiri itu. Makanya tartibu masyaqqatin, dengan pertanyaan yang demikian akan memberikan dampak menyulitkan nantinya. Bisa babit taklifin yuhsol, dengan sebab kewajiban yang akan diwajibkan itu nanti. Karena kisah turunnya hadis ini ketika diwajibkan tentang haji, ada yang bertanya, apakah setiap tahun? Padahal kan haji itu tidak diwajibkan setiap tahun. Tapi pertanyaan yang demikian ketika ditanyakan, kalau diwajibkan akan memberatkan siapa? Umat Islam kepada manusia sendiri itu. Ya sudah, tidak usah ditanyakan. Walihada asyara sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu kata Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, wasakata an asya'i rahmatan lakum fala tas'alu anha. Beliau pernah bersabda dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian sesuatu yang berupa salat, zakat, puasa. Wasakata an asya'i, dan Allah pun diam. Ia tidak mewajibkan sesuatu kepada kalian karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Dan beliau SAW bersabda, wasakata an asya'i, Allah itu tidak mewajibkan kepada kalian sesuatu rahmatan, karena rahmat kasih sayangnya kepada kalian, fala tas'alu anha, jangan kalian bertanya tentang hal tersebut. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dan juga ada Allah itu tidak mewajibkan kepada kita. Jangan kalian bertanya tentang yang tidak diwajibkan. Kenapa itu kipasnya? Di ruqyah itu. Enggak apa-apa kok. Dan kata Nabi SAW, fala tas'alu anha, jangan kalian bertanya tentang itu yang tidak diwajibkan, jangan kalian bertanya. Sudah, seperti sholat malam, tahajud, itu sudah tidak wajib, jangan lagi tanya, wahai Rasulullah, sholat tahajud ini kenapa tidak wajib? Jangan, nantinya kalau diwajibkan menjadi sulit. Sudah diam, sebagai rahmat bagi kalian, sebagai kasih sayang kepada kalian, itu sudah diam, jangan ditanya, jangan ditanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau menurunkan asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini. Sudah pernah kita bacakan sebab kenapa hadis ini ada atau disabdakan, yaitu hadis yang menerangkan bahwasanya yang menjadikan kehancuran, kebinasaan orang-orang sebelum kita adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka kepada nabi-nabinya. Ya, ketika itu ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, akulla amin, apakah setiap tahun wahai Rasulullah kewajiban haji ini? Nah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda tentang hadis ini, apa yang kalian larang, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai kemampuan. Sudah. Karena yang menghancurkan umat-umat terdahulu, yang membinasakan mereka, disebutkan dua sebab di sini. Yang pertama, banyaknya pertanyaan. Yang kedua adalah perselisihan mereka kepada nabi-nabinya. Jadi jenis pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan seseorang ketika tidak tahu tentang kewajiban di dalam beragama yang berkaitan dengan wudu, sholat, puasa, muamalah haji, masuk dalamnya kemudian zakat. Maka pertanyaan yang demikian tidak masuk dalam hadis ini. Maka pertanyaan ini merupakan wajib tadi.
Ketika nggak tahu dia wajib bertanya. Kemudian jenis yang kedua adalah pertanyaan dalam rangka mencari solusi, seperti minta fatwa, ya kan, untuk memperdalam permasalahan ini bagaimana terjadi demikian bagaimana, ya, untuk diketahui hukumnya, ya. Tidak semata-mata untuk diamalkan, tapi ingin tahu bagaimana kalau terjadi misalkan demikian dan demikian, atau pernah kejadian di sana begini bagaimana hukumnya. Maka ini juga hukumnya fardu kifayah, tidak sampai wajib. Yang ketiga inilah yang dimaksud dari hadis kita ini, yaitu pertanyaan tentang sesuatu yang Allah nggak wajibkan. Ya sudah, ketika Allah tidak wajibkan, jangan lagi kita bertanya, jangan banyak ditanya, apalagi di zaman turunnya wahyu ketika itu, apalagi di zaman turunnya wahyu yang belum sempurna pensyariatan, bisa saja diwajibkan. Ketika sudah terputus wahyu, maka sudah sempurna agama ini, sudah jelas mana yang wajib, mana yang sunnah dan yang lainnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, yang pertanyaan yang ketiga, jenis pertanyaan yang ketiga ini, beliau menjelaskan tentang sebabnya, sebab turun dari hadis ini. Beliau mengatakan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ke-10. Surat Al-Maidah ayat ke-10 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Di surat Al-Maidah ayat ke-10. Untuk buka di surat kelima ayat ke-10. Ada yang baca artinya? Satu orang. Adapun Ya. orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Terus? Wahai orang-orang yang beriman, Ya. ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Kemudian sudah lewat 10 itu? Sudah 11. Oh, salah ketik berarti sini. Bukan 10 yang dimaksud sini. Hah? Bukan. Ya, ini salah ketik, biasalah ini manusia. Dan di sini ditulis di surat Al-Maidah ayat ke-10. Padahal di mushaf kita lihat berbeda dari yang disebutkan di sini. Nomornya yang berbeda, yakni salah yang ada di kitab ini. Seratus. Oh, kurang titik berarti ya. Kurang 0. Oh iya. Ya, ayat 101 ini kurang 1. Ayat 101, baca antum, Cal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Ya, cukup ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau bertanya. Jangan kalian bertanya kepada nabimu tentang sesuatu, kalau dijelaskan kepada kalian, diterangkan kepada kalian akan menyusahkanmu. Nah, disinilah Al-Imam An-Nawawi menurunkan surat Al-Maidah ayat ke-101. Beliau menjelaskan lam amurkum bil amali biha. Yang dimaksud ayat ini, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah sesuatu yang kalian
tidak diperintahkan untuk mengerjakannya. Sudah, jangan kalian tanya. Kalau ditanya nanti dijawab, barangkali bisa menyusahkan kalian. Sudah. Wa hadzan nahyu khassun bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da an istaqarrat asy-syari'atu anistaqarrat syari'atu wa aman min ziyadati fiha wa amnun min ziyadati fiha zalan nahyu bizawali sababihi. Pertanyaan yang demikian itu khusus larangannya ketika di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, khusus pertanyaan yang demikian terlarang di zamannya siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup, belum sempurna wahyu, jangan banyak bertanya hal-hal yang kalau dijelaskan malah menyulitkan kalian. Adapun setelah istaqarrat asy-syari'atu, syariat sudah matang, sudah sempurna. Ya, sudah matang, sudah kamil, sudah sempurna dan aman. Maksudnya aman dari diwajibkannya tentang sesuatu tersebut karena sudah selesai kan. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, terputus wahyu. Masih ada satu lagi wahyu, tapi wahyu dari siapa? Dari syaitan yang terbuka itu. Ya, wahyu-wahyu syaitannya masih terus terbuka. Sudah tertutup, sudah selesai dan sudah aman, tidak lagi diwajibkan, maka larangan yang demikian sudah terhapus, sudah hilang. Ya, sudah hilang. Ditanya apakah misalkan sholat duha itu wajib atau tidak? Maka boleh atau tidak ketika Nabi SAW sudah selesai, sudah sempurna, boleh. Dijawab ternyata apa? Sunnah saja, tidak wajib. Tapi kalau ditanya di zaman itu, turun wahyu, wajib sholat duha. Ini akan menyulitkan siapa? Kita sendiri, si penanya dan orang lain. Itulah yang dimaksud dari hadis ini. Puasa Senin Kamis, wahai Rasulullah, apakah wajib atau tidak? Kalau dijelaskan tiba-tiba tek wajib, ya sudah, wajiblah ketika itu. Menjadi wajib. Tapi setelah selesai zaman tersebut, kata Al-Imam An-Nawawi, zalan nahyu bizawali sababihi. Larangan bertanya yang demikian ini apabila sudah matang itu syariat, sebab untuk diwajibkan sudah hilang, maka boleh kita bertanya. Thayyib. Azan terlebih dahulu, baru kita lanjut lagi sedikit, beberapa baris lagi. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sebentar, itu sedikit lagi. Tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang macam-macam pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan yang wajib, yaitu ketika seseorang tidak tahu tentang masalah agamanya, terlebih khusus yaitu yang berkaitan dengan arkanul Islam, tentang kewajiban yang ada dalam agama seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan termasuk dalamnya wudu, maka dia wajib untuk bertanya dan tidak terlarang bertanya yang demikian. Kemudian yang kedua, seperti dicontohkan sini, pertanyaan dalam meminta fatwa atau lebih memperdalam masalah-masalah yang terjadi, ya, maka pertanyaan demikian pun diperbolehkan dan hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang yang ingin, silakan dia bertanya. Kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan yang dimaksud dari hadis ini, yaitu pertanyaan tentang sesuatu yang Allah tidak wajibkan tentang hal tersebut. Lalu jangan sampai dengan sebab pertanyaannya ini menjadi sebuah kewajiban yang akan memberatkan dia dan orang lain. Dan pertanyaan yang jenis seperti ini, yang ketiga ini, tercela ketika di zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah beliau meninggal dunia, sudah sempurna dari agama Islami, dari syariat Allah, maka telah hilanglah sebab-sebab tercelanya pertanyaan tersebut. Ya, ketika seorang ada bertanya maka bisa dijawab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit kita tambah faidah yang berkaitan dengan soal jawab atau yang berkaitan dengan pertanyaan. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Oleh Al-Imam Al-Ajuri, beliau wafat pada tahun 360 Hijriah, termasuk ulama abad yakni ketiga pertengahan, yaitu Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri. Ya, beliau punya kitab yang dengan judul Akhlaqul Ulama, yaitu akhlaknya para ulama. Di sini beliau sebutkan di antaranya atau sebagian besarnya adalah adab-adab yang berkaitan terhadap bagi seorang alim, orang yang berilmu, dan juga bagi para penuntut ilmu. Di dalam kitab beliau ini, beliau membawakan di sini riwayat-riwayat tentang dibencinya pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang tidak disukai oleh kaum salaf. Ya, ada pertanyaan yang tidak disukai oleh kaum salaf, itu para sahabat, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Ada pertanyaan model yang seperti ini, mereka dahulunya tidak suka, yaitu membenci pertanyaan yang seperti ini. Kita akan bacakan seperti apa pertanyaan yang dimaksud tidak disukai oleh kaum salaf ketika itu. Mereka nggak suka kalau ada orang bertanya yang demikian, sampai pernah ada yang dimarahin, ya, bertanya yang model seperti ini dimarahin. Al-Imam Al-Ajuri, beliau sini membawakan riwayat, dan riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, Sunan Ad-Darimi, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kemudian riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih wa isnaduhu hasan. Sanad dari riwayat ini adalah hasan, ini bisa diterima. Riwayat tersebut datang, ya, di sanadnya disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Ajuri, enggak kita bacakan, dari Zaid bin Thabit. Ya, terhenti di Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit. Siapa dia Zaid bin Thabit? Siapa Zaid bin Thabit? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk katib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pencatat wahyu. Ya, Zaid bin Thabit. Dulu kita waktu SD, yakni kelas 5 atau kelas 4 di pelajaran agama Islam, di antara para penulis wahyu itu siapa? Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Ada kitab bagus ditulis oleh Syekh
Mustafa Al-A'zami rahimahullahu taala, beliau wafat 2 tahun yang lalu. Beliau punya buku Kutabun Nabi, yaitu sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekretaris di organisasi, enggak, tapi maksudnya tukang tulis. Nanti jadi dalil adanya apa? Organisasi dakwah. Enggak. Kutabun Nabi yaitu juru tulis. Itu disebutkan beberapa sahabat, di antaranya ya ini Zaid bin Thabit, beliau yang menulis wahyu. Radhiyallahu idza su'ila an syai'in, adalah Zaid bin Thabit, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama, bahwasanya Zaid bin Thabit idza su'ila an syai'in qal, adalah Zaid bin Thabit apabila ditanya tentang sesuatu, beliau mengatakan, hal waqa'a. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia ditanya tentang sesuatu, dia akan berkata, hal waqa'a, apakah itu sudah terjadi? Yang ditanyakan itu sudah terjadi atau belum? Nanti kalau sudah sampai bulan baru tanya, kemana itu madhab kiblat? Zaid bin Thabit ketika ditanya idza su'ila an syai'in qala, ia berkata, hal waqa'a, sudah terjadi belum? Fa in qalu lahu lam yaqa, apabila penanya mengatakan yang ditanya itu belum terjadi. Ini diterapkan dalam majelis, asyik nggak ini? Sudah terjadi belum? Tanya. Kalau yakni jamaah atau yang bertanya mengatakan kepada Zaid bin Thabit, lam yaqa, belum terjadi, lam yukhbirhum, maka tidak dijawab. Kalau ada orang tanya kepada Zaid bin Thabit ini sebuah pertanyaan, ditanya dulu, sudah terjadi belum? Ya, sudah terjadi atau belum? Kalau mereka mengatakan belum terjadi, maka tidak akan dijawab. Fa in qalu qad waqa'a akhbarahum, apabila penanya ini mengatakan sudah terjadi wahai Zaid, akhbarahum, barulah dijawab. Baru dijawab. Ini disebutkan oleh para ulama pertanyaan yang tidak disukai oleh kaum salaf ketika itu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, peristiwa yang belum terjadi. Ini pertanyaan yang dibenci, tidak disukai oleh siapa? Kaum salaf. Dibawakan riwayat dari Zaid bin Thabit, dia nggak suka kalau ada orang ditanya lagi, sudah kejadian belum? Ustadz, kelinci saya makan kucing, apa hukumnya? Sudah kejadian belum? Gitu. Misal, mana ada kelinci makan kucing, ada kebalikannya. Sudah terjadi belum? Kalau mereka jawab belum terjadi, ya sudah, tidak akan dijawab. Makanya dalam kitab ini adalah adab seorang ulama, seorang yang berilmu. Di zaman dahulu mereka kalau ada pertanyaan masuk, belum ditanya dulu sudah terjadi atau belum. Ini mereka ya, saking warok, sangat berhati-hati sekali di dalam menjawab pertanyaan, saking berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Nggak kayak sekarang, setiap orang memiliki grup soal jawab, grup 1, grup 2, grup 3. Laganya sudah seperti ulama. Laganya itu seperti siapa? Ulama. Padahal dahulunya para sahabat dan yang lainnya sangat membenci pertanyaan. Kalau ada pertanyaan masuk, dilempar kepada siapa? Saudaranya. Tanya fulan. Orang datang ke fulan, tanya fulan. Ini ada nih riwayatnya, kalau kita bacaan bisa. Terus tanya fulan, tanya Ustadz A, tanya Ustadz C, terus sampai kembali lagi ke orang yang pertama, barulah dijawab. Mereka melemparkan pertanyaan-tanya deh sama yang lain, silahkan tanya yang kembali, sampai terus sudah keliling-keliling capek kan,
Sampai yang terakhir tanya sama si A, kembali ke yang pertama. Itu mereka dahulu sangat berhati-hati sekali, yakni di dalam menjawab pertanyaan. Kemudian riwayat yang kedua, ini pertanyaan juga yang nggak disuka oleh mereka. Dari Ubay bin Ka'ab. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, kemudian ada Sunan Ad-Darimi, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Abil Bar Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ya, dan wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih, ya, di antara juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Ajuri, yaitu bersumber dari Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kuntu amshi, dari Masruq seorang tabi'in. Qala, ia berkata, kuntu amshi ma Ubay ibni Ka'ab. Kata Masruq, seorang tabi'in, berarti murid ini. Aku berjalan bersama Ubay bin Ka'ab. Bisa kebayang gak sih antum berjalan dengan seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab? Aku berjalan bersama Ubay bin Ka'ab. Faqala lahu rajulun, ada orang berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya amma kada wa kada. Masruq sedang berjalan bersama Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba ada seseorang bertanya. Faqala lahu rajulun, ada seorang bertanya, seorang enggak disebutin. Ya ammahu, wahai paman, kaza wa kaza. Begini dia bertanya. Wahai paman Ubay bin Ka'ab, kaza wa kaza. Begini. Maksudnya dia bertanya. Gimana bagian kalau begini, kalau begini, kalau begini. Faqala ya ibna akhi, akana hadza? Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada orang tersebut, wahai ponakanku, wahai anak, gitu bahasa kitanya. Wahai anak muda. Wahai nyong gitu ya Pak Jihad di sini. Hah? Wahai cowok. Wahai nyong, wahai cowok. Ya ibna akhi, wahai nyong gitu. Wahai anak. Akana hadza? Pertanyaanmu itu sudah terjadi atau belum? Lihat, pertanyaanmu itu sudah terjadi atau belum? Ini para salaf mereka bertanya, pertanyaannya sudah terjadi atau belum? Tadi seperti Zaid bin Sabit, sudah terjadi belum? Kali ini Ubay bin Ka'ab, ada seorang bertanya, wahai paman, begini. Faqala ya ibna akhi, wahai anakku, wahai anak muda, akana hadza? Sudah terjadi belum pertanyaanmu itu? Qala la, belum. Kata orang tadi, la, belum terjadi pertanyaan itu. Qala fa'funa hatta yakun. Sudah, biarkan kami sampai peristiwa itu terjadi. Biarkan kami, ya maksudnya tinggalkan, sudah saya nanti bertanya lagi ketika pertanyaanmu itu terjadi. Tinggalkan kami hatta yakun, sampai pertanyaanmu itu terjadi. Baru engkau kembali lagi untuk bertanya. Kami akan berijtihad, akan menjawab semampu kami pertanyaan engkau. Itu maksudnya, itu termasuk pertanyaan yang tidak disukai oleh para salaf dahulunya, adalah pertanyaan yang belum terjadi. Nanti kalau sudah terjadi baru ditanyakan. Nah, ini mau dipraktikkan ini? Sudah terjadi belum? Belum ya, sudah. Nanti kalau sudah terjadi. Thayyib. Antum baca nanti di situ keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di syarah antum itu, di terjemahan hadis yang keberapa? Ke-9, karena Syekh Abdul Muhsin beliau menukil syarah penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam adalah syarah dari kitab
Al-Arba'un atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, nanti di situ ada panjang keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau di situ menjelaskan tentang yakni pembagian manusia dalam bab ini, dalam pertanyaan. Beliau menyebutkan di situ ada yang pengikut para ahli hadis, itu para murid-murid mereka yang mereka menutup pintu yakni persoalan-persoalan. Ya, mereka menutup pintu masalah-masalah yang terjadi. Walhasil mereka adalah para penuntut ilmu hadis, para pengikut ahli hadis, dan mengakibatkan kepada mereka sedikit fikihnya dan ilmunya, karena mereka hanya bisa menghafal tapi tidak mau mendalami, memahami hadis-hadis yang mereka hafal. Kemudian beliau juga membagi di sini nanti ada itu para ahli hadis seperti Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tidak hanya menghafal tapi berusaha memahami hadis-hadis, mengeluarkan hukum-hukum dari hadis-hadis tersebut. Ya, beliau kasih di situ nanti antum bisa yakni baca ya perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dari jenis pertanyaan. Ya, wallahu a'lam. Barangkali sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Di situ juga beliau nukil ya pertanyaan yang tidak disukai adalah tentang sesuatu yang belum terjadi. Di antaranya diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan da'una min hadhil masaili al-muhdasa. Tinggalkan kami dari permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Di situ ada. Thayyib, pertanyaan? Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah nanti kita lanjut pada pekan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mengenai pembahasan yang sebelumnya yang hadis yang sama, ketika bicara masalah larangan Ustaz, harus wajib ditinggalkan. Dan kalau masalah perintah, lakukanlah semampu kalian. Iya. Ustaz, pertanyaannya tentang perintah, lakukanlah semampu kalian. Bagaimana dengan ketika kita sholat Ustaz? Yang tadinya kita hanya sudah terjadi seperti itu. Iya. Paham berarti. Nah, bagaimana dengan sholatnya kita Ustaz? Sholatnya kita yang dulunya nggak belajar sunnah, kemudian kita belajar sunnah, ternyata banyak bacaan sholat kita yang salah gitu. Nah, ketika kita belajar sunnah kan kita harus memulai dengan amalan yang benar Ustaz. Dan menghafal amalan yang benar itu kan nggak cukup dalam satu hari. Apakah, nah yang jadi pertanyaan, apakah kita harus menghafal dulu semua atau kita jalan dulu seberapa yang kita hafal kita bisa sholat? Iya, seberapa yang kita hafal, karena dari doa-doa itu kan ada yang hanya satu. Kalau yang iftitah ada beberapa riwayat. Hafal yang mudah bagi kita yang mana? Lalu dipakai di sholat itu mudah sekali. Yang berkaitan dengan sholat seperti ruku misalkan ada beberapa riwayat, tapi kan pendek. Bisa ketika itu kita hafal langsung dipakai. Sekemampuan kita mana yang kita hafal kita pilih, begitu. Gak harus semuanya. Doa-doa iftitah itu kan banyak sekali riwayat doa-doa iftitah yang Syekh Albani beliau mengatakan boleh dipakai di kali yang ini, di kali yang itu sesekali agar sunnah-sunnah yang ada itu tidak hilang. Ya, doa-doa iftitah itu kan banyak sekali. Tapi enggak semuanya harus kita hafal. Ada dari doa-doa itu yang harus kita hafal, yakni yang akan kita pakai di dalam sholat. Tapi semuanya kalau ingin keutamaan silakan dihafal. Kemudian cara memakai doa-doa yang banyak itu ketika sebuah gerakan memiliki beberapa riwayat maka dipakai. Misalkan di sholat isya kita pakai yang A, nanti di sholat yakni subuh kita pakai yang B untuk menguatkan hafalan kita dan tidak menghilangkan sunnah yang ada dalam bab tersebut. Yang tidak boleh adalah digabung semuanya. Doa iftitah itu ada 8 pilihan, kita baca 8-8-nya di sholat yang sama. Ini yang tidak ada riwayat yang membolehkan demikian. Adapun diulang-ulang maka itu diperbolehkan. Misalkan dalam ruku ada 2 pilihan, pilih salah satu.
Yang mana yang akan kita pakai. Misalkan yang A, nanti besok kita sholat yang lain pakai yang B. Itu justru lebih utama yang demikian. Maka sesuai dengan kemampuan kita yang mana yang akan kita hafal. Lalu pakai langsung sholat. Adapun doa-doa yang lama mungkin dulu kita belum belajar. Ada kalanya dari doa-doa itu yang sahih, ya kan? Ada kalanya juga yang tidak sesuai dengan riwayat baru kita tinggalkan. Tapi ada dari doa-doa yang dahulu yaitu sama. Ya, ada riwayat yang datang yang menjelaskan tentang doa tersebut. Maka tidak usah dilupakan, maka carilah atau ditambah dengan riwayat-riwayat yang baru. Apalagi permasalahan sholat ini permasalahan yang kemudian pilihan mengucapkan takbiratul ihram, ada yang bersamaan dengan mengangkat tangan seperti Allahu Akbar kan. Kemudian ada yang Allahu Akbar, yani takbiratul ihram terlebih dahulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru seperti ini. Ada yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ini bisa kita pilih. Ya, dan sesekali kita pakai yang ini, sesekali kita pakai yang itu, sesekali kita pakai yang ini lagi. Kenapa? Untuk menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hanya memilih satu, otomatis yang lainnya tidak dipakai dan bisa jadi kita lupa. Ya, bisa jadi juga orang jadi tidak tahu. Seperti duduk di antara dua sujud. Ya kan ada pilihan, ada yang seperti biasa, ada yang satu lagi seperti, ada yang mau praktekin namanya duduk iqa. Coba Pak Jihad, duduk di antara dua sujud, yang umum dulu. Yang umum. Ya, seperti ini. Ada satu lagi pilihan. Bukan. Nah, seperti ini. Ini kan pilihan duduk di antara dua sujud. Ada yang seperti biasa kita amalkan, ada yang satu lagi seperti itu. Nah, ini bisa kita praktekkan agar apa? Agar kaum muslimin pun mengetahuinya. Ya, agar kaum muslimin mengetahuinya. Yang kedua, sunnah itu nggak hilang. Kalau kita biasa yang kita pakai saja, lama-lama akan hilang itu. Lama-lama akan hilang tersebut, hilang dari diri kita minimal. Maka pilih seperti zikir-zikir setelah sholat, ada beberapa pilihan. Bisa kita pakai yang ini, bisa kita pakai yang itu. Seperti bersedekap bersedekap ketika sholat, bisa kita pilih yang mana yang mudah bagi kita. Tidak harus semuanya kita hafalkan, kita terapkan. Itu keutamaan sajalah bagi orang-orang yang ingin. Tapi yang mudah bagi kita itu yang mana? Seperti doa-doa tadi, doa-doa yang lama, ada yang sahih, pakai sambil menghafal doa-doa yang baru. Intinya yang mudah bagi kita. Kalau berat ini doanya panjang, ya sudah, jangan menghafal yang ini, tapi pilihlah yang mudah. Ya wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain. Ya. Dia apa? Menggantikan seorang pada imam itu ada di rumah dan tidak ada uzur. Membiasakan itu lalu menyuruh orang lain untuk mengimami sholat pagi. Sementara imam itu berada di tempat. Iya. Iya, nggak boleh. Ketika ada imam rawatib yang sudah ditunjuk oleh masyarakat, oleh jamaah masjid setempat, maka yang lain nggak boleh masuk kecuali dengan keridoan imam, yakni imam rawatib tersebut. Itu adab kita sebagai jamaah. Ketika ada imam rawatib, yakni dialah yang berhak. Bahkan qomat sholat itu dia yang berhak. Jadi, kalau imam yang nyuruh berarti dengan keridoan dia. Boleh, silakan. Iya, boleh, kalau diizinkan sama dia boleh. Nanti kita bicara ke imam itu masalah yang lain. Bapak kan sebenarnya imam di sini memiliki hak, memiliki kewajiban. Selayaknya memang bapak lah yang naik. Ini masalah yang lain kan. Lalu masalah tadi dia ngizinin orang itu terserah dia. Nanti kita masih nasihat empat mata dengan imam
rawatib yang sudah ditunjuk. Ini kewajiban Bapak mendapatkan hak dari kami. Bapak pun memiliki kewajiban. Bapak lah yang naik, yang menjadi imam, kecuali barangkali Bapak safar pergi, baru nanti Bapak boleh mewakilkan kepada yang lain. Nah, itu kan dengan kesepakatan jamaah tersempat. Makanya nggak boleh orang yang tidak diizinkan tahu-tahu dia langsung masuk ke depan. Apalagi ada imam setempat yang biasa dia mengimam di situ, maka adab kita jangan langsung maju ke depan. Ya, apalagi minta-minta, saya dong, gue dong yang jadi imam. Jangan. Yang hak adalah imam tersebut. Karena imam dia memiliki kedudukan yang besar dalam syariat Islam, karena memiliki persyaratan yang cukup ketil seseorang menjadi imam. Sampai di qomat pun yang berhak adalah siapa? Imam. Sebagian masjid kita sayangkan imam itu menanti jamaah, padahal dia sudah ada. Nabi yang mulia SAW ketika sudah masuk masjid langsung qomat, nggak ada urusan orang mau rawatib apa, nggak ada urusan. Jadi imam mutlak yang berhak. Makanya dia sholat sunnah misalkan di rumahnya, ketika datang ke masjid langsung maju, masuk kemana? Ke saf sini berdiri. Yani muazin juga harus memiliki fikih dalam ilmu dalam azan dan yang lainnya. Fikihnya ketika sudah imam maju ke depan, dia harus qomat. Masa bodoh orang mau sholat rawatib atau tidaknya. Orang itulah yang salah ketika sudah ada imam masih saja sholat. Sekarang mungkin ada pembantu, yakni kasih durasi, tapi ini durasi ini juga bukan dalil ya, bukan dalil mutlak, tapi hanya sebagai sarana aja lah. Intinya yang menjadi dalil itu imam. Ketika imam datang, qomat, muazin langsung berdiri dan dia qomat. Sudah ada imam, waktunya dia sholat ini ditegakkan. Yang lain mau jamaah masih pada baca Quran, ada yang sholat sunnah, kadang jadi tunggu-tungguan, imamnya malah menunggu. Jadi menunggu orang yang sholat sunnah. Ini sudah mau rakaat kedua, datang lagi satu, dia sholat sunnah lagi, terus tunggu-tungguan. Akhirnya imam di situ tidak terpakai dia, jadi wibawanya pun tidak ada. Harusnya ini disebarkan ilmu ini kepada kaum muslimin yang berhak menegakkan qomat mulai atau tidaknya sholat adalah imam itu. Nanti muazzinlah yang mengiqamahkan Allahu Akbar dan seterusnya, baru dilaksanakan sholat. Pertanyaan Pak Mul? Ana udah ngeliat, udah kebayang mukanya. Terus kalau dia mau jadi imam, bisa dia qomat langsung dia jadi imam? bagaimana? Saya pernah lihat di satu masjid, dia qomat, dia langsung jadi imam. Boleh, nggak apa-apa. Tidak ada ketentuan orang yang azan, yang qomat nggak boleh jadi imam, nggak ada. Tidak ada ketentuan ini hat-trick gitu ya, azan, kemudian qomat dan juga imam. Boleh dia begitu, atau boleh juga ada muazin yang ditugaskan untuk azan dan juga qomat. Jadi enggak, tadi saya sudah azan, sudah qomat, gantian dong yang lain. Enggak ada ketentuan demikian. Silakan kalau dia ingin jadi, kalau dia imam ingin azan, ingin qomat, silakan. Ya. Boleh juga bagi masjid menunjuk seorang muazin. Tugas dia pokoknya azan dan qomat, nanti tugas bapak ini. Maka yang lain jangan azan, jangan qomat, kecuali dia ada uzur atau diizinkan oleh muazin, nanti ganti ya. Seperti Nabi SAW memiliki dua muazin, yaitu ada beberapa muazin ya, ada yang sering dipakai Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Kemudian ada azannya Abi Mahzuro, termasuk muazin Nabi SAW. Abi Mahzuro ini termasuk muazin Nabi yang mulia Muhammad SAW. Nanti BTM dia ngurus siapa muazinnya, dia harus konsisten. Muazin ini harus ada, jangan karyawan yang sip 2 yang nggak ada di masjid. Dia harus betul, dia diamanahkan dia sebagai muazin masjid ini. Kita punya uang, kasih dia hak dia segala macam, boleh, silakan. Ya, dia sudah memiliki tanggung jawab dan dia sudah tidak boleh misalkan keluar dari masjid kecuali ada uzur, maka dia nanti tanggung jawab. Muazinnya dipilih suaranya yang keras, kemudian makharijul hurufnya juga benar. Ini penting, makharijul huruf ketika azan, jangan asal-asal. Di Islam ini nggak kenal asal-asalan. Muazin imam nggak kenal yang asal-asalan. Harus betul-betul orang yang kompeten. Sering kita kasih tahu, harus orang yang kompeten. Dari makharijul hurufnya harus betul. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada sebagian kita dengar. Ketika qomat
qad qamatis sholati, qad qamatis sholati gitu. Harusnya qad qamatis sholatu. Ada yang dibalik. Qad qamatus sholati, qad qamatus sholati. Ini memalukan kaum muslimin. Apalagi ada yang paham nahwu shorof. Hatinya perih ngelihatnya, apa mendengarnya perih karena dia tahu nahwu shorof. Ini salah. Bukan qad qamatus sholati, harusnya qad qamatis sholatu gitu. Kalau ingin tu-nya dibaca. Kalau kan bisa di waqaf qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Jadi harus betul-betul ngerti makharijul huruf. Allahu akbar harus tahu. Nah, ini muazin dipilih yang demikian. Kemudian fikih dia tentang azan, tentang qomat harus tahu. Kemudian jamaah nanti memilih imam lagi sesuai kriteria demikian. Itulah kalau terjadi yang demikian, insya Allah akan membawa kemajuan, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya wallahu a'lam. Ini harusnya yang menyampaikan adalah cendekiawan muslim atau majelis ulama Indonesia yang ada di Kota Manado ini. Mereka lah yang memberikan pengajaran, seminar, pendidikan kepada siapa? Imam-imam masjid, para pegawai apa di sini? Para pegawai syara. Mereka itulah yang memberikan masukan, mengkualifikasi mereka. Tugasnya siapa? Majelis ulama Indonesia lah yang berhak. Kita sebagai ustadznya bisa memberikan penjelasan di majelis-majelis umum yang demikian. Wallahu a'lam. Barangkali ada manfaatnya, kita lanjutkan lagi insyaallah taala pada pekan yang akan datang. Berarti hari Kamis ini fikih al-muyassar ya. Akhir bulan belum? Masih belum ya. Nah, sekarang ini tanggal berapa? Masih ada pekan berikutnya baru bulan terakhir ya. Berarti masih kasus syubhat. Ya, masih kasus syubhat. Kamis terakhir. Minggu ini masih kasus syubhat. Berarti yang pekan depannya ya al-fiqhu al-muyassar. Thayyib. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.